Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Vincent Junihi, NIM 2101116 dari kelas Teknik Perminyakan C. Pada saat ini saya akan membahas mengenai praktikum fisika yang telah saya lakukan, materi rangkaian RLC dengan kode praktikum F8. Abstrak: apabila kita memiliki sumber tegangan tetap dan kita hubungkan dengan suatu rangkaian yang terdiri dari suatu hambatan R, induksi L, dan suatu kapasitor C yang dihubungkan seri, maka akan menghasilkan rangkaian RLC seri. Eksperimen ini bertujuan untuk menentukan nilai impedansi, menentukan nilai arus maksimum, dan menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Kata kunci: rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor, impedansi, arus maksimum, dan tegangan. Latar belakang: praktikum merupakan pembelajaran dengan siswa dengan melakukan percobaan dengan mencoba sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan listrik. Seperti pada praktikum ini, kita mempelajari rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri merupakan rangkaian yang terdiri dari hambatan R, induktor L, dan kapasitor C yang dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik atau arus AC, alternating current, dan sumber arus bolak-balik berupa generator maupun listrik dari PLN. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Permasalahan dari praktikum ini yaitu yang pertama, bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Berdasar teori, pada rangkaian yang memuat resistor R, induktor L, dan kapasitor C, baik yang dihubungkan seri maupun paralel, disebut rangkaian RLC. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, rangkaian ini terdiri dari hambatan, induktor, dan kapasitor, dan dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Dari rangkaian tersebut diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, di mana rumus dari reaktansi induktif yaitu XL sama dengan omega dikali L. Kemudian untuk reaktansi kapasitif, XC sama dengan 1 per omega dikali C. Untuk omega sendiri memiliki rumus 2pi dikali F. Dan kita memperoleh rumus impedansi atau hambatan total Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat, di mana L merupakan induktansi dari induktor satuan Henry, C merupakan kapasitansi dari kapasitor satuan farad, XL merupakan reaktansi induktif dengan satuan ohm, XC sama dengan reaktansi kapasitif dengan satuan ohm, omega merupakan frekuensi sudut dengan satuan radian per second, kemudian R merupakan resistansi atau hambatan satuan ohm, dan Z merupakan impedansi atau hambatan total dari rangkaian RLC seri arus bolak-balik satuan ohm. Prosedur praktikum: yang pertama, kita buka file simulasi. Yang kedua, buatlah rangkaian RLC seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan.
Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampere meter. Catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Kemudian ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Kemudian catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Catat nilai tegangan tertinggi yang terbaca pada voltmeter atau IMAX. Kemudian hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Yang terakhir, bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Kemudian saya akan mempraktekkan cara pengambilan data menggunakan simulasi PET. Dan kita memperoleh hasil tertinggi yaitu 0,02 untuk IMAX pada tegangan 2 volt. Selanjutnya kita ke variasi tegangan yang berikutnya 4. Kemudian kita ukur IMAX-nya. Ya, di sini IMAX dari variasi tegangan yang kedua yaitu 0,05. Kita masuk pada variasi tegangan yang ketiga yaitu 6. Ya, di sini kita mendapatkan 0,07 dari data yang ketiga. Dan data-data ini nanti kita masukkan ke dalam tabel hasil pengukuran. Nah, data-data yang sudah kita dapat tadi dari simulasi PET kita masukkan ke dalam tabel hasil pengukuran. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu tabel yang pertama dengan variasi Vmax sama dengan 2, 4, 6, 8 sampai 20, dengan resistor sama dengan 10, induktor sama dengan 8, dan kapasitor sama dengan 0,10. Kita memperoleh data untuk data IMAX yang pertama yaitu 0,03, yang kedua 0,05, yang ketiga 0,08, sampai data yang ke-20 yaitu 0,27. Dan untuk tabel hasil pengukuran data yang kedua dengan variasi Vmax yang sama yaitu 2 sampai 20 dengan kelipatan 2. Kemudian untuk IMAX nya sendiri kita memperoleh 0,02, 0,05 sampai 0,021 dengan variasi data R sama dengan 8, L sama dengan 10, C sama dengan 0,10. Kemudian kita membuat tabel regresi linear untuk data yang pertama, di mana X merupakan Vmax, kemudian Y sama dengan IMAX. Data ini merupakan data yang terdapat dalam tabel hasil pengukuran yang pertama tadi. Kemudian kita mencari X kuadrat untuk X yaitu 4, 16, 36 sampai 400. Kemudian untuk X dikali Y sama dengan 0,06, 0,2, 0,4 sampai 5,4. Dan jumlah untuk X sendiri yaitu 110. Kemudian jumlah untuk Y sama dengan 1,48. Jumlah untuk X kuadrat yaitu 1540. Dan jumlah X dikali Y sama dengan 20,68.
untuk tabel regresi linear data kedua sama dengan cara kerja tabel regresi linear data yang pertama. Kemudian untuk jumlah X sama dengan 110, jumlah Y sama dengan 1,2, jumlah X kuadrat sama dengan 1540, kemudian jumlah X dikali Y sama dengan 16,66. Untuk grafik perbandingan antara Vmax dan Emax untuk data yang pertama, kita bisa lihat bahwa semakin besar Vmax maka Emax juga akan semakin besar. Begitu pula dengan nilai Z atau nilai impedansi pada perbandingan ini. Z merupakan gradien ya, gradien garis dari Vmax dan Emax. Kemudian kita menghitung regresi linear data 1 menggunakan rumus A1 sama dengan N dikali jumlah dari X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibahagi N sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A1 sama dengan 10 dikali 20,68 dikurang 110 dikali 1,48 dibahagi 10 dikali 1540 dikurang 110 kuadrat. A1 sama dengan 0,013. Kemudian untuk A0 dengan rumus sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma X dikali Y dibahagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A0 sama dengan 1540 dikali 1,48 dikurang 110 dikali 20,68 dan menghasil dibahagi 10 dikali 1540 dikurang 110 pangkat 2 menghasilkan A0 sama dengan 0,013. Dan di sini kita akan mencari gradien garis Y sama dengan A1X ditambah A0, di mana Y sama dengan 0,013X ditambah 0,0013. Dan di sini kita akan mencari gradien garis yaitu Y sama dengan 1 per Z, Y sama dengan 1 per 0,013 menghasilkan gradien garis atau nilai Z eksperimen sama dengan 76,92. Kemudian kita akan menghitung nilai impedansi untuk data yang pertama dengan variasi data R sama dengan 10, L sama dengan 8, kemudian C sama dengan 0,10. Kemudian untuk frekuensi sama dengan 1,5. Kita terlebih dahulu menghitung nilai XL dan XC, di mana omega sama dengan 2pi dikali frekuensi, omega sama dengan 2 kali 3,14 dikali 1,5, omega sama dengan 9,42. Kemudian untuk XL sama dengan omega dikali L, XL sama dengan 9,42 dikali 8, kemudian XL sama dengan 75,36. Kemudian untuk XC 1 per omega dikali C, di mana XC sama dengan 1 per 9,42 dikali 0,10 menghasilkan XC sama dengan 1,061. Kita akan menghitung nilai Z teoritis, di mana Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Z sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 75,36 dikurang 1,061 kuadrat. Z sama dengan 74,96. Kemudian kita akan menghitung nilai error data 1. Nilai error sama dengan XT dikurangi XA per XT dikali 100%, di mana XT sama dengan Z eksperimen. Kemudian XA sama dengan Z teoritis. Kita masukkan ke dalam rumus. Nilai error sama dengan 76,92 dikurang 74,96 dibahagi 76,92 dikali 100%,
menghasilkan nilai error sama dengan 0,0524%. Sekarang kita akan mencari nilai arus maksimum data yang pertama menggunakan rumus Imax sama dengan Vmax per Z. Imax sama dengan 2/74,96 menghasilkan 0,026 ampere. Kemudian kita menggunakan variasi Vmax 2468 sampai 20 dengan nilai Z yang sudah kita peroleh sebelumnya menghasilkan Imax 0,026 sampai 0,26 ampere untuk data yang pertama. Untuk grafik Vmax yang kedua, data yang kedua sama dengan data yang pertama, di mana semakin besar Vmax maka Imax dan Z pun akan semakin besar. Menghitung regresi linear data 2 juga sama, menghasilkan A1 sama dengan 0,104, A0 sama dengan 0,0048, di mana nanti kita masukkan ke dalam persamaan garis miring yaitu gradien. Ia sama dengan A1X ditambah A0 menghasilkan 0,0104 X ditambah 0,048, kemudian menghasilkan Z eksperimen sama dengan 96,153. Untuk menghitung nilai impedansi teoritis sama dengan cara yang pertama, kita memperoleh nilai Z sama dengan 93,482. Kemudian menghitung nilai error juga sama menggunakan rumus XT dikurang XA per XT dikali 100%, dimana XT sama dengan 9,6153 dikurang 93,482 yaitu Z teoritis, dibagi 96,153 dikali 100% menghasilkan nilai error sebesar 0,277%. Mencari nilai arus maksimum juga sama menggunakan rumus Imax sama dengan Vmax per Z dengan variasi Vmax 2468 sampai 20, kemudian dengan nilai Z yang sudah kita peroleh menghasilkan Imax sama dengan 0,021 ampere, 0,042 ampere, 0,06 ampere sampai Imax yang ke-20 yaitu 0,213 ampere. Kesimpulan dan saran, nilai impedansi atau hambatan total dari rangkaian RLC pada data 2 lebih dari impedansi data 1. Kemudian yang kedua, perhitungan nilai arus maksimum Imax dari simulasi PET dan arus maksimum Imax dari perhitungan secara manual adalah sama. Yang ketiga, hasil impedansi Z dari perhitungan secara manual atau Z teoritis berbeda dengan nilai impedansi yang didapatkan dari perhitungan regresi linear atau Z eksperimen. Saran, sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul terlebih dahulu agar memahami materi dengan baik. Yang kedua, harus teliti dalam melihat arus maksimum yang tercatat pada ampermeter. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan diri sebelum praktikum agar memperoleh hasil yang diharapkan. Demikian video presentasi yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.